Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yulfa Francisca dengan NIM 248201103. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia organik. Kimia organik adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari struktur, sifat, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa yang mengandung karbon. Senyawa-senyawa ini biasanya juga mengandung hidrogen, oksigen, nitrogen, dan unsur lain seperti halogen, fosfor, atau belerang. Berikutnya ada beberapa topik utama dalam kimia organik yang meliputi 6 pembahasan. Selanjutnya ada kimia organik. Kimia organik adalah cabang kimia yang mempelajari struktur, sifat, reaksi, dan sintesis senyawa karbon kecuali oksida karbon, karbonat, dan senyawa anorganik lainnya. Ciri-ciri senyawa organik mengandung karbon C dan biasanya hidrogen H, dapat membentuk rantai atau cincin-cincin karbon memiliki ikatan kovalen, bereaksi secara spesifik dengan kelompok fungsional. Contoh umumnya etanol dan aspirin. 2. Ada aldehid. Struktur umumnya adalah mengandung gugus karbonil CO yang terletak di ujung rantai karbon RCHO. Sifat fisiknya titik didih lebih rendah daripada asam karboksilat larut dalam air, terutama yang rantainya pendek. Bau menyengat formaldehida. Sifat kimianya dapat teroksidasi menjadi asam karboksilat, dapat mengalami reaksi adisi nukleofilik, contohnya formaldehida dan asetaldehida. 3. Ada keton. Struktur umumnya mengandung gugus karbonil di tengah rantai karbon RCOR2. Sifat fisiknya titik didih menengah antara alkohol dan alkana, umumnya larut dalam air. Sifat kimia tidak mudah teroksidasi, mengalami reaksi adisi nukleofilik seperti aldehid. Contohnya aseton butanol. Kemudian ada karbohidrat. Definisinya senyawa organik dengan rumus umum CH2O. N merupakan sumber energi utama makhluk hidup. Klasifikasinya monosakarida dan disakarida polisakarida. Sifat larutnya dalam air kecuali polisakarida kompleks. Dapat mengalami fermentasi. Fungsinya sumber energi, cadangan energi, dan struktur. 5. Asam karboksidrat. Struktur umumnya memiliki gugus fungsional. Sifat fisiknya titik didih tinggi karena ikatan hidrogen larut dalam air rantai pendek. Sifat kimianya bersifat asam lemah, dapat membentuk ester dan garam. Contohnya asam asetat dan asam format. Selanjutnya ada lipid. Molekul organik yang tidak larut dalam air terdiri dari lemak, minyak, fosfolipid, steroid, dan lilin. Fiturnya tidak larut dalam air. Hidrofobik, larut dalam pelarut organik, misalnya ether, kloroform. Jenis lipidnya lemak dan minyak, fosfolipid, penyusun membran sel, steroid termasuk kolesterol, hormon seks, atau estrogen, testosteron. Fungsinya cadangan energi, isolator panas, dan pelindung organ, penyusun membran sel. Dan selanjutnya kesimpulannya adalah kimia organik mempelajari senyawa karbon seperti aldehid, keton, asam karboksilat, karbohidrat, dan lipid. Seperti jenis senyawa memiliki struktur, sifat, dan fungsi khas, seperti sumber energi, penyusun sel, atau bahan kimia penting dalam kehidupan dan industri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.